أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, untuk wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita ingat kembali apa yang pernah saya share di kelompok tentang khutbah Idul Adha bulan Agustus tahun 2019, yang di sana saya menyatakan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu renovasi Masjid At-Taqwa. Hal ini perlu kita ingat karena pada saat ini mudah-mudahan bisa selesai pemasangan keramik bagian dalam saja pada bulan ini. Berarti 2019 sekarang 2022. Selama 3 tahun itulah baru bisa dilanjutkan renovasinya dengan memasang keramik putih. Hal ini tentu tidak boleh dilepaskan dari nama Masjid At-Taqwa yang tentunya mengandung doa, karena ini diambil dari surat Taubat ayat 108. La masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Benar-benar masjid yang dibangun atas dasar kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul dari sejak periode pertama, lebih objektif ilmiah Anda melakukan sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana ada orang-orang yang sangat ingin untuk bersuci diri dari berbagai kekotoran tulumat menurut sunnah syaitan, yaitu Allah dengan berajaran Rasul-Rasulnya menyenangi orang-orang yang bersuci diri. Sehingga dengan demikian maka tentunya pembangunan fisik setelah 3 tahun kita lanjutkan lagi renovasinya, itu fisik. Adapun mentalnya harus selalu kita jaga, sehingga dengan demikian maka jangan sampai tempat ini menjadi tempat persembunyian dari para perusak kehidupan. Dimaksud dengan menjadi tempat persembunyian sebab ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang melakukan sholat
tetapi kenyataannya yurauna. Kamus yurauna agak sedikit pelik. 3 huruf pokoknya ro'a yara ru'yatan melihat, pindah pola ke af'ala yuf'ilu aro yuri iro'an memperlihatkan, kemudian atas pola fa'ala yufa'ilu ro'a yuroi ria'an atau riya'an. Diberi contoh di dalam kamus, ro'aituhu sama dengan aroituhu khilafa ma ana alaihi. Jadi ro'a yuroi sama dengan memperlihatkan yang tidak sebenarnya. Jadi alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang memperlihatkan yang tidak sebenarnya. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Wa yamna'unal ma'un, al-ma'un sama dengan az-zakat, yaitu mereka menentang atau mencegah sistem zakat. Inilah yang kita maksud tempat bersembunyi para perusak kehidupan. Melakukan salat tetapi mencegah atau anti dengan sistem zakat. Seharusnya yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat. Kelanjutan dari menegakkan sholat satu upacara kepatuhan, tentu dalam kepatuhan ini melaksanakan sistem zakat. Jadi alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, memperlihatkan salat sama dengan memperlihatkan yang tidak sebenarnya. Sebab kalau dia memperlihatkan yang sebenarnya, ia anti salat, sebab dia anti zakat. Nah, disinilah nanti didukung oleh data pada surat Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha, sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, menipu kebijakan Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dia Allah dengan kebijakannya adalah yang menipu mereka, yang menipu mereka sehingga terjerumus ke dalam kehidupan nar. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka berdiri untuk menegakkan sholat, melakukan sholat, qamu kusala, mereka berdiri melakukannya dengan orang tidak mau bekerja, itu sama dengan orang yang lalai, orang malas. Mereka menegakkannya dengan malas. Kusala yura'unan nasa, memperlihatkan yang tidak sebenarnya kepada manusia. Nah, jadi dia melakukan sholat itu memperlihatkan yang tidak sebenarnya.
yang sebenarnya dia anti salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, yaitu mereka tidak sadar dengan kebijakan Allah kecuali sedikit. Nah, kadang sedikit sadar bahwa Allah perancang, Allah pemasti. Yang pilih khair akan dapat jannah, yang pilih syar akan dapat nar. Tetapi ini kadang-kadang ngambang, tidak begitu mantap, lebih banyak tidak sadarnya, lebih banyak lengahnya, melanjutkan keinginannya daripada sikap nifak bermuka dua. Jadi itulah yang kita maksud dengan tempat bersembunyi. Jangan sampai Masjid At-Taqwa menjadi tempat bersembunyi dari orang yang sebenarnya tidak mau hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Yang tentu saja di sini bukan saja Masjid At-Taqwa, tetapi seluruh masjid dimanapun berada itu masjid di Indonesia ataupun di mana saja, yang seharusnya mengandung satu doa pembangunan kepatuhan hidup dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul, sehingga masjid manapun tidak pantas menjadi persembunyian dari orang tamak dalam hidup ini, menjalankan seluruh ketamakannya, kemudian dia melakukan sholat demi menyembunyikan kejahatannya. Bisa saja dia sebenarnya seorang koruptor yang ingin menggasak harta orang banyak, kemudian dia melakukan sholat menunjukkan seolah-olah orang yang patuh, padahal itulah yang diistilahkan riya. Ro'a yura'i, ria'an atau riya'an artinya memperlihatkan yang tidak sebenarnya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 3, ini adalah badal dari muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, sebagai pengganti dari hudal lil muttaqin. Muttaqin yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang berpandangan dan bersikap hidup perihal masalah gaib. Masalah gaib adalah sesuatu yang teorinya tidak Allah jelaskan. Lihat saja nanti pada waktunya. Banyak masalah gaib, tapi diantaranya kapan tegaknya hasanah di dunia. Bagi Nabi Muhammad yang masih berdakwah di kala itu, menerima ilmu, tidak tahu kapan yaumul fasli, kapan tegaknya hasanah di dunia. Begitu Isra Mi'raj diberitahu oleh Allah kapan dan kemana hijrah, tetapi tidak boleh diumumkan. Jadi tetap masalah gaib tetap gaib. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi ini berpandangan dan bersikap hidup perihal gaib. Artinya dia yakin akan ada hasanah di dunia, cuman dia
tidak akan meneliti hari H dan jam D-nya. Sebab itu masalah gaib. Untuk itu mereka yuqimuna sholat, melakukan sholat pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan, supaya jangan bergeser dari kepatuhan pada kebijakan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, juga mereka mengeluarkan anggaran untuk biaya dakwah, biaya hasanah di dunia, oleh karena rasa takut mereka tidak terbawa di dalam hasanah di dunia. Jadi di sini artinya kalau berbicara pendanaan itu adalah satu paket dengan yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan demikian maka kalau itu semua dilaksanakan dengan baik, yuqimuna sholat tentunya tidak berhenti mengkaji ayat-ayat Quran dalam eksplorasi ayat, menerap nilai-nilai ilmu dengan bahasa satu alat, sehingga menjadi bahasa terpadu menghasilkan kaulan sakila yang dipergaulkan dengan bahasa Quran sebagai bahasa jannah. Ingat, jannah adalah hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Jadi menuju bahasa jannah dikuasai, bisa diucap, bisa ditulis, sehingga dilatih. Itulah yang kita katakan seharusnya qiraatul imam dan qiraatul makmum menjadi agenda dari setiap masjid dimanapun masjid itu berada. Bagaimana caranya agar qiraatul imam bisa ditangkap menjadi seolah-olah itu juga qiraatul makmum. Sehingga di sini tentunya kegiatan ini adalah menjadi patokan dalam kaitan dengan mengundang Allah memberi kepastian hasanah di dunia yang tadi dikatakan tidak diberitahukan kapan hari H dan jam D-nya. Wa makana wahu liyutliakum alal ghaib. Allah dengan pula ajaran Rasul-Rasulnya tidak berfungsi mempertontonkan kepada kalian masalah gaib. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun sebagai satu kelanjutannya juga sama dalam kaitan mengundang Allah memastikan tegaknya hasanah di dunia. Maka dari itu kita bisa ambil ayat terakhir dari surat Muhammad, surat ke-47. Berarti ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ha antum haula'i, nah kalian inilah tud'auna yang didakwahi, diajak litunfiqu fisabilillah, guna kalian mengeluarkan anggaran dalam rangka tegaknya tatanan hidup menurut ajaran Allah. Faminkum may yabkhalu, sedangkan di antara kalian ada yang kikir, wa may yabkhal, adapun siapa yang kikir, fa inna may yabkhalu an nafsih, dia kikir pada dirinya sendiri.
kikir pada dirinya sendiri sama dengan dia kikir sehingga ujungnya kehidupan hasanah tidak kena bagi dia. Wallahul ghaniyyu, sebaliknya Allah adalah kaya. Kalau dihubungkan dengan wa wajadaka a'ilan fa'agna, Allah kaya, kemudian Allah membuat kaya. Sunnah Anda dengan walau amana ahlul qura aman wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi telusuri ayat Quran bahwa Allah akan membuat kemakmuran, membuka pintu-pintu kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Sehingga usahakan jangan sampai terseret oleh orang yang menyatakan la tunfiku alaman inda Rasulillah. Humul ladina yaquluna, mereka lah yang menyatakan la tunfiku alaman inda Rasulillah. Janganlah kalian mengeluarkan anggaran atas orang-orang yang bersama Rasulullah. Hatta yanfaddu, hingga mereka bubar. Itu dalam bahasa Qur'annya. Ya mungkin kalau dalam bahasa kitanya tidak seperti itu. Bisa saja biarin aja lah. Itu mau bangkrut-bangkrut biarin. Yang ngurus-ngurus dakwah, kita mah nggak pernah ngurus itu. Kita punya program tersendiri, kita punya cara tersendiri, kita punya kepentingan tersendiri. Untuk kepentingan kita, yang ngurus dakwah biarin bangkrut-bangkrut nggak apa-apa. Kalau bahasa kitanya mungkin seperti itu, tapi kalau dalam bahasa Qur'annya humul ladina yaquluna la tunfiku, mereka lah yang menyatakan janganlah kalian mengeluarkan anggaran alaman inda Rasulillah atas mereka yang bersama Rasulullah, hatta yang padu, hingga mereka bubar. Nah jadi itulah yang tentunya bagi orang yang yu'minuna bil ghaibi, untuk itu yuqimuna sholat, untuk itu mimma razaqnahum yunfikun, sehingga diatur sedemikian rupa, diatur waktu, diatur pengeluaran, diatur pemakaian, diatur secermat-cermatnya, sehingga semua bisa terpenuhi berbagai kepentingan untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah saya kira permasalahan yang perlu saya wasiatkan pada diri serta hadirin sekalian. Semoga dengan demikian doa yang kita lantunkan makbul indallah, tidak gagal karena sesuatu dan lain hal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Selanjutnya kalau kita ambil surat Al-Baqarah 101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma.
Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Yang kita mau ambil di sini istilah musaddiqun. Ketika datang kepada mereka rasul dari kebijakan Allah, musaddiqun yaitu pelurus, lima ma'ahum bagi ajaran yang ada pada mereka yang sudah pada bengkok. Jadi musaddiqun ini adalah pelurus dari saddaqa yusaddiqu yang berarti membenarkan. Nah, membenarkan kalau dalam arti memperbaiki, nanti ada dua. Membenarkan itu bisa saja yang salah dibenarkan, atau membenarkan memperbaiki yang salah. Yang dimaksud di sini memperbaiki yang salah, maka dari itu yang lebih tepat adalah pelurus. Sebab kalau pelurus berarti meluruskan yang bengkok-bengkok. Dan di dalam surat Kahfi ayat 1 sudah dinyatakan walam yaj'al lahu iwajan. Allah tidak pernah membuat kebengkokan padanya, pada kitab Allah. Jadi istilahnya musaddiqun adalah pelurus. Nah, disinilah nanti berbagai peristilahan diluruskan. Antara lain kita sering berbicara tentang goparo sama dengan aslaha. Di kamus tertulis goparo sama dengan aslaha. Aslaha yuslihu islahan. Sudah jadi bahasa Indonesia. Islah itu adalah perbaikan. Apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki adalah dzanbun. Dzanbun yang berarti khotiatun. Khotiatun artinya kesalahan. Kesalahan kita pertajam jadi pelanggaran. Jadi berbagai pelanggaran dirubah jadi amalan sholihan. Laku perbuatan yang tepat. Itulah aslaha secara kamus. Kalau ada juga goparo sama dengan afa. Afa sama dengan maha, artinya menghapus. Ya nggak apa-apa kalau orang malas, kemalasannya dihapus jadi rajin. Ya islah-islah juga sebenarnya. Asalnya pengadu domba diislah oleh ilmu Allah jadi mempersatukan manusia, jadi pemersatu. Berarti tabiat adu dombanya hilang, jadi minat mempersatukan orang. Jadi sama sebenarnya. Antara goparo diartikan apa atau diartikan aslaha. Itu secara bahasa. Kemudian kalau dilihat dari data supaya lebih mudah dipahami, lihatlah perilaku Umar bin Khattab. Begitulah Allah yaghfiru Umar bin Khattab yang asalnya preman kawakan, sampai-sampai anak perempuannya sendiri dia kubur hidup-hidup. Nah, itulah premanismenya Umar bin Khattab. Setelah ikut Nabi Muhammad berubah total. Itulah aslaha. Oleh Allah diislah, oleh Allah diperbaiki, dibikin tepat, tidak lagi jadi preman, tapi menjadi orang pelaku sholih. Ikut Nabi Muhammad, mendampingi Nabi Muhammad, bahkan ujung-ujungnya Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Itu data sejarah. Kalau tadi kamus, sekarang data sejarah. Kemudian diambil lagi data ayat surat Fatah.
Surat 48, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberi kemenangan kepada Anda dengan kemenangan yang sebenarnya. Apa kemenangan yang sebenarnya? Gulibatir rum fi adal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, yang asalnya blok barat yang paling tajam adalah kerjanya Abraha. Apa kerja Abraha? Mau menghancurkan Ka'bah. Maka kita pertajam mau menghancurkan Ka'bah sama dengan keberatan dengan sholat. Keberatan dengan sholat sama dengan keberatan dengan manusia patuh menurut kebijakan pencipta. Ini yang paling parah. Kemudian dari sana Allah tangani dengan fa'arsala alaihim tayran ababil. Ujungnya tentara Abraha menjadi bagaikan daun dimakan ulat. Karena dilempari oleh tayran ababil, dilempari atau ditembaki oleh tayran ababil. Selanjutnya dari sana Nabi berdakwah, tentunya dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Blok barat ini juga terus dalam aktivitasnya. Nah, ujungnya dari berbagai aktivitas ini Allah rekayasa blok barat bentrok dengan blok timur, bilibatir rum fi adal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Blok barat kalah oleh blok timur, yang selanjutnya blok timur kalah oleh blok barat, dua-duanya pada lumpuh. Di sanalah yauma'idin yafrahul mu'minun. Tegaknya hasanah di dunia. Yang dalam surat Fatah dikatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Guna dia Allah memberi maghfirah, mengislah apa-apa pelanggaran Anda yang dulu dan pelanggaran Anda yang terakhir. Yang dulu ketika zaman belum turun Quran, yang terakhir sudah turun Quran tapi masih ada kekurangan. Nah, jadi Ghafaro tetap berarti aslaha dengan ayat ini, sehingga untuk islah sunnah Nabi Muhammad sampai dengan benar-benar murni sunnah Nabi Muhammad sebagai hasanah di dunia, maka Allah mematahkan blok barat dan blok timur. Kemudian kalau dalam hal ini juga ada kawan-kawan yang menggunakan istilah revolusi, ya silakan saja. Cuman kalau saya karena saya yang berbicara ya, kalau saya menggunakan Ghafaro aslaha karena satu ada di kamus, dan yang kedua mudah mengkomunikasikan dengan semua pihak. Semua pihak yang artinya sudah menanggapi dakwah Quran Sunnah Rasul ataupun yang tidak menanggapi dakwah Quran Sunnah Rasul, semua ini bisa dikomunikasikan dengan istilah aslaha. Di samping ditulis di kamus dan lebih mudah bagi saya untuk membahasnya. Demikianlah, mudah-mudahan semua ini berkaitan erat dengan Masjidun Ussisa 'ala Taqwa yang pada kali ini boleh dikatakan sedang melanjutkan renovasi fisik, tapi juga mudah-mudahan mentalnya benar-benar berkualitas. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu